Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lensa dimanapun Anda berada, ya, apa kabar hari ini? Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Dan hari ini kita kehadiran orang yang sangat luar biasa, artis di kota Binjai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan luar biasa, biasa di luar. Ya, Masya Allah. biasa di luar tapi jadinya luar biasa. Amin, Kan, gitu. ya Allah. Ya Ustaz, hari ini kan seluruh dunia ya, terkhusus umat Islam dengan tanggal 12 Rabiul Awal kan, gitu kan. Itu kan melekat di dalam hati. Sebenarnya ada apa sih di 12 Rabiul Awal itu sehingga hari ini orang ketika mendengar tanggal 12 Rabiul Awal itu sangat menyentuh di hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa lensa ya, sahabat lensa, sangat luar biasa sahabat lensa. Mudah-mudahan terus berkarya, terus memberikan energi positif ya. Barakallahu fikum. 12 Rabiul Awal. Ternyata gini, kalau kita ingin membuka kitab, salah satunya Sirah Nabawiyah karya Syekh Rahman Al-Bukhari itu ada sedikit khilaf di kalangan ulama kapan pastinya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang tanggal 20, ada yang bilang tanggal selain tanggal 12. Tapi yang sering di telinga kita dan masyhur itu tanggal 12 Rabiul Awal. Rupanya kita baca-baca lagi, sepakatnya ulama jumhur itu wafatnya 12 Rabiul Awal. Tapi yang 12 Rabiul Awal lahirnya, tapi begini, kita nggak mempermasalahkan perbedaan itu. Yang jelas Nabi Muhammad lahir dan masyhur disampaikan guru-guru kita itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yang jelas Nabi Muhammad manusia yang paling agung sallallahu alaihi wasallam itu lahir dan memberikan penerangan kepada kita semua sampai hari ini. Allah karim. Ya Ustaz, mungkin di luar sana anak-anak ya, mungkin generasi milenial ya hari ini mungkin bertanya-tanya gitu kan, apa sih sebenarnya hal yang membuat kita itu harus benar-benar mensuri tauladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang paling pertama memang itu akhlak. Akhlak ya Ustaz. Akhlak. Orang itu kan, kalau ada sebuah keyword yang bagus sekali begini, kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak, maaf, itu musibah. Artinya saya, antum kalau dibenci orang karena kebenaran yang antum sampaikan, bismillah, jalan terus, pantang mundur. Tapi kalau antum dibenci orang karena akhlak, walaupun menyampaikan kebenaran tapi dengan cara akhlak yang tercela, antum dibenci, maka itu musibah. Maka perbaiki akhlak. Nabi SAW itu dibenci bukan karena akhlaknya. Ingat kan, Nabi belum lagi dapat wahyu di usia 40 tahun, tapi Nabi sudah dapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ingat kan kisah ketika kabilah-kabilah berebut ketika renovasi Ka'bah, ingin meletakkan Hajarul Aswad, batu yang mulia. Masya Allah. Ini ngomong aswad, kita hitam ya. Jadi Rasulullah ditunjuk sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yang memutuskan perkara itu. Rasulullah punya akal yang sangat luar biasa, cerdasnya ya, fatanah, bijaksana bijak sini juga. Dipegang ujung-ujung masing-masing kain. Ya, 4 kabilah itu memegang juga terakhirnya sama-sama. Jadi kemerosotan akhlak anak-anak kita karena nggak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan, idola, fans dalam kehidupan. Mungkin salah kita juga, akhi. Salah kita nggak mengenalkan sosok Nabi itu jauh lebih dekat dengan anak-anak kita. Maka saya ingin pesan kepada kita apalagi anak-anak muda yang baru hijrah, yang ini menjadi pembahasan para ulama tentang hukum maulid misalnya. Saya ingin katakan gini, kalaulah sahabat nggak pernah buat maulid Nabi, gimana sahabat mau buat Nabi di depan mata? Kalau tabiin nggak pernah membuat maulid Nabi, gimana mau buat orang dia bisa nanya kepada sahabat yang pernah jumpa dengan Nabi? Kita jauh hidup. Dan pelaksanaan yang sering dibuat di tengah-tengah masyarakat itu kan hanya sekedar kata sambutan, baca Quran, kemudian ceramah. Judulnya pengajian sebenarnya, menyampaikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat Ustaz, kalau dengan tidak adanya kegiatan maulid, mungkin generasi kita tidak tahu ya.
maka dihadirkan atau adanya kapan lagi orang-orang kampung buat pengajian sebesar itu? Benar, dan kondisinya kita lebih guyuban, banyak aktivitas di luar kan, iya. kalau tidak momennya itu. Anak-anak belajar apa namanya, ada musabakohnya kan biasa kan, ada adzannya, kemudian gitu. kita berinfak, sedekah, makan bersama, ngumpul bersama. Masya Allah, tabarakallah. Iya Ustaz, Rasulullah kan ketika dia lahir dia sudah dalam keadaan yatim ya Ustaz. Iya. Sudah ditinggalkan oleh ayah. Tapi kita lihat saat ini anak-anak di luar sana banyak yang mengabaikan kedua orang tuanya. Hal apa yang bisa kita bagi kepada adik-adik kita di luar ketika dia melihat sosok ayah, sosok ibunya yang hari ini masih ada? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghampiri para sahabat. Rasul suka gitu, datang. Rasul bilang gini, ala akhbirukum bi akbaril kabair, mau kalian kukabarkan tentang orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, apa-apa aja itu dosa besar. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban juga, ala akhbirukum tuharimu 'alan nar, qalu bala ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah, tentang orang yang tidak disentuh api neraka. Rasul sering mengabarkan kabar-kabar gembira, basyirah. Rasul katakan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin, hayyin tenang, lain lemah lembut, qaribin supel, sahlin memudahkan urusan orang. Nah, dalam hadis ini Rasul bilang gini, ala akhbirukum bi akbaril kabair, mau kalian kukabarkan tentang dosa-dosa besar. Qalu bala ya Rasulullah, apa saja ya Rasulullah? Kata Rasul gini, al isyrak billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa qaulu zur, berkata dusta, wa syahadatu zur, dan bersaksi palsu. Sampai habis urutan pertama syirik kepada Allah, itu orang tua. Berarti kedudukan orang tua itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ingat nih, saya ingin sampaikan ini biar menyentuh kita semua. Imam Abu Hanifah nama aslinya Nu'man. Ditanya sama ibunya, Nu'man, mak mau nanya ilmu agama sama kamu. Dipanggilnya muridnya bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf, ta'al kemari, tolong kau jawab pertanyaan ibuku. Dijawabnya, udah siap. Dia berpikir, guruku kok nyuruh aku, padahal guru lebih tahu daripada aku. Diam kau, bukankah Allah yang mengatakan waqfid lahum janah adzuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di depan orang tua. Aku takut kalau nanti ku jawab pertanyaan ibuku, aku takut nanti menjadi seorang guru, ibuku jadi seorang murid. Maka demi Allah jangan pernah kita ajarkan ayah mak kita cakap dulunya, mak kita yang mengajarkan kita bagaimana berbicara. Satu orang tua bisa merawat 10 anaknya, tapi demi Allah belum tentu 10 anak bisa merawat satu orang tuanya. Luar biasa kali hari ini kehadiran Ustadz Ibnu Jarod Al-Jahuri yang hari ini lagi ngetren di Kota Binjai dan di Sumatera Utara. Ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi inspirasi sekaligus menjadikan kita lebih baik dari hari ini. Itu saja Ustadz, terima kasih. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, para pemirsa Lensa dimanapun Anda berada, hari ini kita diajarkan sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita yuk berbakti kepada orang tua. Insya Allah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kesuksesan dunia akhirat akan menyertai kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami bagi kepada sahabat Lensa dimanapun Anda berada. Tetap antengin dan tonton karya-karya terbaik dari Lensa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi,